Apa kabar kalian semua? Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih sudah selalu join dan menonton videoku di channel ini, Nella Morgan ya. Channel membahas khusus untuk cinta saja. Kalau mau yang lain-lain silakan nanti nontonnya di channelku yang siang ya. Teman-teman, untuk pembacaan kali ini aku ingin membacakan dia yang memperjuangkan kamu. Dia yang pasti memperjuangkan kamu dan apa bentuk perjuangannya. Sebelum kita masuk ke pembacaan, harap diketahui bahwa sifatnya ini general reading, tidak bisa dipaksakan harus cocok atau tidak cocok. Oke? Sekarang kita akan lihat di sini siapakah sosok yang memperjuangkan aku. Lepaskan beban pikiran kalian dulu. Lepaskan beban kalian dulu. Nggak usah mikirin siapa-siapa. Kalau kamu punya masalah dengan seseorang, anggap aja orangnya nggak ada dulu. Gitu ya. Anggap aja orangnya nggak ada dulu. Kita akan coba untuk ambil bagaimanakah dan siapakah orang yang memperjuangkan kamu. Reminiscence. Orang ini masih kebayang-bayang kamu, teman-teman. Saya ngelihat dia masih membayangkan. Kalau misalnya koneksinya ini masih terbayangkan, berarti dia sudah tahu kamu. Sudah pernah kenal. Saya nggak tahu ya orang masa lalu atau enggak, ini belum kelihatan, cuman orang ini memang terbayang-bayang kamu. Dalam arti ngebayanginnya itu bukan karena nafsu, tapi pakai perasaan, karena di sini penuh dengan tanda hati, ya. Kemudian ada satu memori mungkin indah, ya mungkin bisa aja dia nih kayak menduga, kayak terbayang-bayang kamu itu sekarang sama siapa sih? Gimana ya rasanya kalau misalnya memeluk kamu atau kissing kamu sekarang kissing sama siapa nih, kamu punya orang lain apa enggak gitu. Kemudian di sini ada kartu unfortunate. Orang ini ingin mewujudkan satu satu kenyataan sama kamu, namun memang ini tampaknya masih berjeda, teman-teman. Entah kamu sama dia lagi diem-dieman atau gimana, tapi sih ini kayak diem-diemannya tuh bukan yang kayak terus-terusan kayak berantem atau lama gitu loh. Ini kayak berjeda aja, ada jedanya. Bisa jadi seminggu ke belakang nggak komunikasi, atau dia lagi sakit, jadi untuk hal simpel aja sih, bukan yang berantem gitu. Nah, ini kalau aku bisa gabung gambarnya ya teman-teman, seseorang yang memang mengharapkan kamu tapi mungkin belum bisa bersanding sama kamu, dalam arti dia maunya kamu tetapi mungkin nggak kesampaian. Tapi ini energinya masih ada kesempatan karena belum bener-bener die gitu loh, hanya nggak beruntung ya. Itu masih bisa selama orangnya masih hidup berarti masih bisa dilanjutin gitu loh. Nah, aku ngelihatnya ya kalian ini memang berpisah mungkin dalam arti bukan berantem gitu, tapi memang mungkin nggak ada komunikasi. Kalau misalnya berantem atau lain-lain kan otomatis kartu-kartunya di depan ini udah jelek duluan gitu loh. Yang pasti sih udah kayak nggak komunikasi seminggu 2 minggu, terpisah, atau mungkin kalian belum ketemu lagi. Tapi ada satu memori indah sih yang aku lihat di sini. Tuh kan, benar kataku. Kalian itu berjeda dikarenakan mungkin kondisi dan situasinya. Kamu mungkin beda kota, beda jarak ya. Terus kamu mungkin di sini kondisinya ada yang nggak punya kendaraan mungkin, atau misalnya
terlalu jauh untuk ditempuh jarak pertemuannya, ini terpisah. Tapi aku ngelihatnya masih kayak ada memori gitu loh. Otomatis kan pernah komunikasi atau ngobrol atau apa. Kita lihat lagi di sini ya. Aku ngelihatnya dari energinya dia, ini tuh masih kayak ada usaha untuk reach kamu, walaupun ya pelan-pelan, nggak bisa yang ekstrim gitu. Tapi tetap dia tuh kayak up to date kabar kamu, saya ngelihatnya ya, up to date kabar kamu, terus coba untuk apa namanya, komunikasi pelan-pelan sama kamu. Masih kelihatan ada kayak niatan baik lah gitu, nggak menghilang aku lihatnya. Kemudian kita buka kartu 3 sebagai kesimpulannya. Poverty, dokumen, dan obscurity. Memang sih hubungan ini adalah hubungan yang payah ya, dalam arti hubungannya itu kayak belum waktunya lah, aku bilang belum waktunya itu untuk kalian bisa ketemu gitu. Jadi komunikasinya itu mungkin ada yang on off ya, tetapi kadang muncul lagi. Jadi tuh sepertinya tuh suratannya tuh kayak belum jelas teman-teman. Karena di sini tuh memang kayak ada trouble atau ada sesuatu penghambat yang mungkin yang saya bilang di sini penghambatnya itu ya karena kesibukan, karena pekerjaan, karena memang ada yang harus difokuskan. Ini sih yang aku lihat. Nah, kalau kita bicara dari sisi spiritualnya ya, memori adalah sebuah sisi spiritual dari koneksi ini gitu. Walaupun apa namanya, memori itu tidak bisa menjamin apapun ya. Tapi kalau secara ingatan lekat, nah orang itu punya memori, berarti dia itu ada ngebatin, dan itulah yang menjadi satu energi spiritual di kalian teman-teman ya, menjadi satu energi spiritual di mana dalam kedua belah pihak di sini aku rasa mempertanyakan sebenarnya koneksi ini tuh sebetulnya gimana gitu loh. Mungkin kamu udah tahu orang ini tuh memang ada niatan baik ya, dan kamu mengenal dia tuh mungkin cukup hangat gitu. Cuman memang kalau aku bisa simpulkan di sini, orang ini itu apa ya, koneksi hubungan kalian itu kayak diliputi satu masalah, dan orang ini mungkin yang mengalaminya, saya nggak tahu, tapi begitu sulit sekali untuk, yang aku bilang energinya itu untuk nyata gitu, untuk menjadi nyata di sini. Itu yang aku lihat ya. Jadi komunikasinya mungkin hanya menggunakan surat atau ya surat elektronik lah sekarang. Gitu teman-teman. Ini yang kita bisa simpulkan ya. Ini saya taruh di sini. Kemudian kita akan lihat untuk orang ini. Kita lihat dari perjuangannya bagaimana. Saya sebutin dulu deh untuk gesture, ciri-ciri ya. Saya ngeliat seorang ini di kartu pujangga ya teman-teman. Jadi sebetulnya orang ini tuh kalau aku bisa lihat secara personality, orangnya itu diem. Kadang kamu nggak tahu nih apa yang dia mau. Kalau misal dibilang apakah dia seorang yang munafik, ada ya, denial itu ada. Jadi gini, seandainya kamu udah tahu nih mau dia tuh A gitu, emang sih maunya dia sama kamu gitu, tapi dia tuh banyak sekali kayak A I U E O gitu ya. Jadi kesannya kayak dia nggak suka tapi suka gitu, nggak mau ketahuan gitu. Dia tuh punya perasaan sangat tertutup, jadi kalau misalnya orang tahu mungkin risih. Agak sedikit aneh nih orangnya ya. Keluar kartu pujangga, udah pasti nggak bisa ditebak nih akal pikirannya mau kemana gitu. Kita punya kartu nomor 3, The Empress.
Aku sih bisa bilang ya, di sisi lain dirinya dia itu orangnya sebetulnya menyenangkan. Cukup ya, maksudnya kalau kamu mencari seorang figur suami atau istri, saya ngelihatnya orang ini tuh menyenangkan dan bisa gitu loh. Karena orang ini punya sifat merawat. Ya, punya sifat yang menurut aku tuh eh, mengayomi banget lah. Umurnya tuh bisa aja sih dia di atas kamu, bisa aja dia duda atau janda. Ya, karena The Empress itu biasanya identik dengan wanita yang hamil, tapi ya suaminya nggak tahu siapa. Itu jadi duda atau janda. Kemudian kita dapat kartu nomor berapa lagi nih? Strength. Orangnya cukup keras, sangat keras. Kalau aku bilang orangnya itu memang cukup detail sebetulnya, cuman detailnya itu kadang ngebuat risih. Kemudian mungkin dari cara ngomong, entah kalau teks itu tuh kadang-kadang nggak ngenakin gitu bahasanya, I don't know. Tapi orang ini tuh kayak ngomongnya tuh kayak jarang-jarang gitu loh. Bukan orang yang aktif suka ngobrol atau panjang lebar kali tinggi, tapi cukup ngomong seperlunya. Karena di sini dia bukan sosok yang terbuka. Gitu, semakin larut dalam pikiran, apalagi kalau dia makin sedih, ya udah itu makin sendirilah. Orang itu suka ketenangan, jadi nggak suka riuh. Kalau kamu nyuruh dia cepet atau gimana, dia tidak akan bergerak sebelum dia mau sendiri yang bergerak ya. Kita punya kartu nomor 6, The Lovers. The Lovers ini lebih bilang bahwa dia tuh kalau mencintai seseorang tuh pasti pakai perasaan banget sih. Apakah dia tipe peselingkuh? Bisa jadi. Karena dia kalau udah suka itu dia udah pakai perasaan banget. Kalau kamu di sini adalah tahu orangnya siapa, kalau kamu di sini adalah memang targetnya dia ya, dia pakai perasaan. Jadi bukan berarti dia nggak pakai, maksudnya gini ya, kan ada orang tuh yang cuma iseng-iseng bercanda-bercandaan doang, nggak pakai hati, cuma deket-deket doang gitu. Temen TTM tapi nggak pakai hati tuh ada. Tapi kalau ini dia memang udah pakai hati, ya. Jadi kalau misalnya dia cemburu, walaupun status kalian mungkin masih belum jelas atau gimana, ya kelihatan lah kalau orang cemburu atau gimana. Itu pasti akan kerasa karena dia pakai hati. Ya, di sini kartu Wheel of Fortune. Hubungannya ini tuh kayak kalian tuh pasti akan ada cara untuk kembali gitu lah. Lebih tepatnya kondisi spiritual yang selalu membuat kalian itu ketemu lagi dan ketemu lagi. Kalau misalnya beruntung ya, ini bisa jadi orang yang bakal ditakdirkan untuk kamu. Karena saya ngelihatnya di sini tuh kayak masih ada karma ya, walaupun karmanya tuh tidak seberat yang dulu-dulu. Tapi memang ini ada energi karma. Jadi gini, kalau orang punya energi karma, biasanya harus diselesaikan dulu. Kira-kira apa yang mengganjal, apa yang menjadi mau dia dan apa menjadi mau kamu, itu harus disatuin dulu. Kalau misalnya nggak bisa, ya berarti harus diputuskan secara akar-akarnya. Kalau nggak, ini akan kembali lagi dan kembali lagi. Selama kamu belum blok dia, ataupun sekalipun sudah diblok ya, tapi dia tahu nomor kamu, ya otomatis orang ini pasti akan terus datang. Kecuali kalau misalnya kamu udah bilang kita sudah tidak perlu lagi untuk komunikasi, untuk apapun, kita dan di sini, dia pasti akan stop. Tapi ya harus dipastikan dia ikhlas apa nggak stopnya, itu yang jadi masalah. Nah, kita akan lihat lagi ya teman-teman. Di sini untuk tarotnya, aku nggak suka tarot ini sebetulnya. Cuman cute, warna pink, terlalu licin kata aku. Kita lihat ya di sini. Kita sudah lihat nih ciri-ciri orang yang mungkin secara personality dan secara timeline yang akan berjuang sama kamu tuh kayak apa. Nah, kita akan lihat ya apa yang diperjuangkan untuk hubungan ini. Teman-teman, orang ini tuh memiliki optimisme yang lumayan bagus ya, dimana saya melihat ya mulai dari sekarang sampai tahun-tahun berikutnya, orang ini tuh
memiliki rencana, yang aku bilang rencananya itu bisa berimpact bagus sama hubungan cinta kalian. Orang ini udah mulai kayak aktif kembali, ya, dia merasa kayak fresh, merasa segar. Kemudian aku melihatnya dia punya pandangan bahwa kedepannya hubungan kamu sama dia ini bakal sukses gitu loh, karena dia sendiri di sini tuh sudah kayak memprepare sesuatu. Mungkin memprepare-nya itu bisa dari pekerjaan, ya, bisa dari ranah yang lain, mungkin bisa jadi dari dia ada keinginan untuk berubah. Dari sini dia tuh kayak lihat peluang gitu, dan aku kelihatnya di sini tuh sebetulnya dia tuh pengen mapan, ya, ada kemapanan. Kalau dia mapan dan bagus segala sesuatunya, otomatis cintanya akan jalan. Yang kedua, apa yang fokuskan sama dia untuk bisa serius sama kamu, apa yang bisa dibuktikan gitu. Dia akan memberikan dan memperlihatkan dan mempertontonkan pada kamu, ini loh, aku sudah mendapatkan kekuatanku kembali, aku pergunakan skillku untuk kemajuan aku, dan juga di sini aku tuh sebetulnya orangnya hidup lagi, bertalenta. Jadi kamu akan mendapatkan spirit yang positif dari orang ini, karena orang ini tuh mau maju dulu. Orang kalau ingin mendapatkan cinta yang baik adalah dia harus membenahi dulu base dasarnya, dari pekerjaan, dari ide, dari pikiran, kehidupan, semuanya dibenerin. Dan orang ini sifatnya adalah dia membenahi itu. Kemudian yang nomor 3, kita lihat di sini ada kartu Eight of Wands. Eight of Wands menunjukkan bahwa sesuatunya, segalanya dia yakin berjalan, ya. Dengan dianya di sini berjalan, maka jalannya kepada kamu tuh akan lebih cepat. Dia di sini punya rencana akan mempercepat untuk pertemuan dengan kamu. Udah pasti sih. Soalnya kenapa ya? Dia pengen nggak mau kehilangan kesempatan. Dia udah merencanakan ini. Jadi ya kamu tunggu-tunggu aja ya. Tuh. Di sini dia akan berjuang untuk kamu, memberikan kamu cinta lagi. Dalam arti dia sudah punya bekal ini, ya. Udah punya bekal, pekerjaannya oke, kehidupannya sudah mulai matang, dia udah mulai semangat lagi dari yang tahun 2000 sekian itu udah jatuh. Di sini dia bangkit lagi, dan aku lihatnya akan ada satu pergeseran cinta dari yang tadinya cinta kamu tuh kayak on off, sekarang ini jadi akan lebih aktif. Dan aku lihatnya sih dia akan banyak melibatkan kamu dalam pandangan-pandangan ke depan, ide atau sekedar saran atau pendapat. Dia akan sering-sering kontak kamu. Dia akan cari waktu untuk ketemu kamu, dan ini bicara mengenai perkembangan sih teman-teman. Yang ke-5, ya, ada kartu Ace of Wands. Ace of Wands di sini menunjukkan apa? Dia di sini akan datang ke kamu, ya, dengan menawarkan sesuatu yang baru. Ibaratnya cinta yang dulu, cinta yang kemarin-kemarin yang memang kita ada slack atau mungkin nggak berkenan buat kamu, itu dilupain aja. Aku datang dengan versi terbaikku. Intinya aku lihat ini versi terbaiknya dia. Tuh, dia kan bekerja keras untuk dapetin kamu teman-teman. Ini udah jelas, ya. Bukan hanya ngomong, bukan hanya halu-halu, tetapi dia sudah merubah kehidupannya, dan di sini cintanya berjalan. Aku bisa ngelihat ranah dari cinta kalian adalah sentuhan, dan ini memang fisik. Kenapa? Karena orang ini tidak akan maju sebelum dia membuktikan bahwa dirinya itu berhasil atau sukses dan lain-lain, gitu ya. Kemudian sebenar-benarnya nih bagaimana sih perasaan dia kepada kamu atas perjuangan ini, apa yang memang diharapkan. Saya ngelihatnya ya, dengan perjuangan ini dia akan melewati masa-masa sulit. Jadi ini adalah bentuk dari dia melewati masa sulit, gitu. Pembuktian pada kamu bahwa aku bisa melewati masa sulit dan mendapatkan kamu. Dengan datang ke kamu, intinya hidupnya dia tuh sudah mendingan. Sebagai pertanda. Yang kedua,
Di sini dia ingin menunjukkan pada kamu bahwa dia adalah pemenang pada akhirnya, pemenang hati kamu. Dia ingin mematahkan, misalnya ada orang yang mungkin suka sama kamu atau sayang sama kamu. Dia siap untuk perang, mendapatkan kamu kembali. Tuh, ya. Aku ngelihat dia tuh punya taktik dan punya cara bagaimana cara mendapatkan kamu. Kalau kamu di sini sudah punya pasangan, otomatis dia akan datang dengan memberikan banyak sekali harapan. Dia ingin membawa kamu pergi berdua, ya. Aku ngelihatnya, dia pengen memang bersama kamu. Aku ngelihatnya, kalau kamu di sini adalah seorang janda, teman-teman, dia akan accept untuk anak kamu. Karena aku lihat di sini ada wanita dengan anak, ya. Dia accept, dan di sini dia memang tetap get along mau sama kamu. Gak peduli status kamu apa. Ketika semuanya sudah didapatkan, yang dia lakukan adalah menjaga dan mempertahankan. Sepusing-pusingnya dia, bagaimanapun kondisinya, dia berkomitmen untuk mempertahankan cintanya sama kamu. Dan yang terakhir, teman-teman, kalian akan mendapatkan satu pelajaran di sini, ya, bahwa kondisi itu yang kemarin-kemarin adalah merupakan pelajaran yang harus direnungi. Apa yang salah, apa yang nanti bisa dibenahi maksud saya. Dan kalau aku lihat di sini ya teman-teman, pelajaran ini ya, pelajaran cinta ini tuh adalah sebuah guru untuk kalian berdua. Intinya dia mau bilang sama kamu bahwa ada hikmahnya lah semua ini, ada perjalanan, ada proses, ada hikmahnya. Kalian nanti akan tahu kok apa pelajarannya. Pelajarannya itu aku kasih clue ya, bahwa kalau cinta itu pasti akan mengalahkan segalanya. Asal harus sama-sama aktif. Kalau satunya pasif, cintanya ya akan kandas. Orang ini takut kalau kehilangan respect kamu, teman-teman. Dan yang aku bisa lihat di sini, seseorang ini itu tidak mau jauh dari kamu. Kenapa? Karena dia sangat mencintai kamu. Dia bisa aja sangat kecewa dan sangat takut kalau kamu pergi dari dia. Karena ya kamu yang bisa menerima dia, kamu yang bisa memberikan cinta, yang energinya tuh bisa sama. Kemudian di sini saya coba untuk bacakan inisial orang yang berjuang untuk kamu. A, X, Q, M, kemudian Z, O, C, E. Gak usah mikirin siapa-siapa ya, kita lihat aja di sini. Kalau misalnya nama yang kau mau tidak ada, ya berarti orang lain, itu aja. Tapi kalau namanya ada, kesempatan orang itu masih ada. Ini. Silahkan kalian coba untuk terka-terka dan ketahui ini nama depannya siapa ya, panggilannya siapa, silahkan. Oke, teman-teman, karena aku tidak terlalu percaya zodiak sebetulnya, maka ini aku tutup ya. Dan sekarang ini kan untuk pembacaanku aku nggak ngomong-ngomong masalah zodiak, takut jadi bumerang buat aku gitu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Jangan lupa dong untuk join membership aku karena akan mendapatkan yang lucu-lucu di sini ya, yang lucu-lucu jadinya kayak emoticon, badge dan lain-lain. Kalau misalnya nambah lagi lebih dari 5 gitu ya, nanti aku akan tambahin badge baru karena memang di-clock sama YouTube-nya, harus ada member tertentu nanti nambahin lagi gitu. Terima kasih yang sudah support aku. See you. Assalamualaikum. Bye bye.